Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Victorinus Depinsan. NIM saya 1910416858. Kelas A1 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS dari saya. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawaban dari saya, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Soal yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawaban dari saya, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sendiri mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. PESTEL adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. 1. Politik faktor. 2. Economic factor. 3. Social factor. 4. Technological factor. 5. Legal factor. 6. Environmental factor atau faktor lingkungan. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Adalah kekuatan yang bertindak atas faktor ekonomi dari luar sistem pasar. Mereka termasuk mengatur dan mengoreksi faktor-faktor yang mengatur pasar dan lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Soal yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya dan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Minimal 300 kata dalam menjawab. Baik, jawaban dari saya, faktor eksternal karena COVID-19 bukan berasal dari dalam perusahaan, melainkan dari luar perusahaan. Dampak positif bisnis yang banyak terjadi di Pontianak selama pandemi COVID-19 adalah reseller, dropshipper, online shop, karena dengan berjualan online shop, konsumen dapat penjualan tidak saling bertemu untuk menjaga penyebaran COVID-19. Jualan online pun memiliki banyak manfaat. Salah satu bisa dilakukan di rumah dan tanpa perlu harus repot-repot menyewa tempat, dan jualan makanan pun banyak dilakukan oleh produsen selama masa pandemi ini. Dampak negatifnya COVID-19 di Pontianak, banyak toko yang bangkrut karena sepi pelanggan, dikarenakan orang-orang takut terpapar COVID-19. Dan juga banyak karyawan yang di PHK karena COVID-19. Pertanyaan yang keenam, coba buka www.youtube.com dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PESTEL. Review kedua video yang Anda tonton tersebut. Baik, jawaban dari saya, lingkungan atau environment dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling
mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik atau tangible dan non-fisik dalam dunia bisnis. Unsur fisik misalnya teknologi, kondisi alam, dan pemasok, sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat masyarakat, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Lingkungan eksternal bisnis atau sudut pandang makro. Lingkungan adapun yang termaksud ke dalam lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi makro antara lain lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan demografi, dan lingkungan industri atau ancaman dan peluang. Baik, soal yang ke-7. Silahkan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku Analisis Lingkungan Bisnis. Berikutnya adalah ringkasan bab 2. Perkembangan di lingkungan bukan pasar mempengaruhi kinerja pada sejumlah dimensi dalam industri otomotif. Standar emisi dan ekonomi bahan bakar mempengaruhi penelitian dan pengembangan, desain produksi, penetapan harga dan pemasaran, peraturan dan kewajiban akan menjaga keselamatan. Standar yang sudah ditetapkan memiliki efek yang luas bagi dunia bisnis karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer perusahaan yang beroperasi di lingkungan pasar, dan lingkungan bukan pasar diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan pasar dan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar manajemen. Dengan demikian, bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Sekian jawaban UTS Analisis Lingkungan Bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.